Pemirsa, jeratan judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat. Mirisnya lagi, para pelaku judol juga berasal dari kalangan petani, anak-anak hingga tunawisma. Bahaya candu judi online menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga aparatur sipil negara. Menurut data Kejaksaan Agung, sedikitnya 88% pelaku judi online merupakan laki-laki, sementara pelaku judi online perempuan menyumbang angka 11%. Mirisnya lagi, jeratan judi online tak hanya memikat kalangan atas, melainkan juga kalangan rakyat kurang mampu, baik dewasa hingga anak-anak. Kejaksaan Agung juga membongkar fakta bahwa para pelaku judi online berasal dari beragam latar, mulai dari para petani, murid, bahkan tunawisma. Mereka tergiur dengan keuntungan maya yang nyatanya hanya sementara. Beragam cara telah dilakukan untuk memangkas aktivitas judi online. Memblokir ratusan ribu situs judi online, menangkap puluhan tersangka, baik bandar dan juga pelaku. Hingga literasi dan edukasi bahwa judi online bukanlah permainan, melainkan perangkap yang hanya menyengsarakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000. Tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara menurut pengamat sosial Devi Rahmawati, fenomena dana bantuan sosial yang disalahgunakan untuk judi online disebabkan banyak faktor. Salah satunya lemahnya sistem distribusi bansos yang rentan penyalahgunaan. Yaitu apa? Semua orang melihat ini bukan sebagai salah, tapi justru sebagai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Bahkan yang paling menarik dari riset global menunjukkan orang ketika sudah merugi di judi online, bahkan bukan malah larangannya. Nah, ini satu hal yang memang perlu sangat serius dipelajari dan dianalisa oleh pemerintah, agar kemudian menghasilkan kebijakan yang serius tadi membentengi masyarakat yang sangat mudah tergelincir dalam godaan judi online. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen.
Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut Balpres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma koreksi City atau gimana Pak? Gimana? Konsepnya apakah Forest Indonesia? Ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Meski memasuki masa gencatan senjata, Israel terus menimbulkan keresahan bagi warga Palestina. Usai jeda, iNews sore segera kembali.